yang telah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti webinar Log Promedia dengan tema Basic of Design. Sebelumnya kalau template-template MC gitu ya guys ya, tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan nama aku Agustia Pinakesti selaku Master of Ceremony pada acara webinar Log Promedia siang hari ini. Oke, sebelum aku lanjut, aku akan membacakan beberapa peraturan dalam acara webinar siang hari ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk on cam ya guys ya, yang bisa on cam. Kemudian jangan lupa untuk being aktif dan don't forget to use virtual background. Oke, berikutnya aku akan membacakan rundown pada acara webinar siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi oleh speaker, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pemberian sertifikat, dan yang terakhir merupakan penutup. Oke, baik teman-teman, memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan. Dipersilahkan kepada teman-teman sekalian untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian. Ini kayaknya teman-teman udah pada penasaran ya, speaker kita ini akan membawakan materi apa sih kayak gitu. So mungkin langsung aja kita ke agenda selanjutnya yang mana merupakan agenda inti yang paling kita tunggu-tunggu banget nih guys. Yaitu penyampaian materi oleh speaker kita yang luar biasa. Oke, mungkin boleh banget nih buat speaker kita pada siang hari ini, Kak Aula Zulha, untuk memperkenalkan dirinya. Selamat siang Kak Aula. Ya, selamat siang. Suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Kak. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Aula Zuhda, SHV. Dan apa ya, panggil saja Aula. Dan saya masih mahasiswa juga, jadi seumuran lah. Gitu. Nggak jauh-jauh banget kok. Saya terima kasih buat Log Promedia yang udah ngasih kesempatan buat saya buat ngisi webinar ini. Dan semoga yang nanti saya sharing bisa bermanfaat buat semuanya. Gitu. Oke, langsung ya Kak, berarti ini. Baik, mungkin sebelumnya kita intro terlebih dahulu ya Kak ya. Oh, ya. Oke, selamat siang Kak Aula. Jadi teman-teman Ya. jadi lebih tahu ya, wah speaker kita ini keren banget, masih muda, mahasiswa, tapi udah jadi speaker kayak gitu, keren banget ya guysnya. Oke, buat teman-teman sekalian, seperti yang sudah diumumkan bahwa webinar pada siang hari ini kita membawa tema terkait Basic of Design. Yang mana Basic of Design ini merupakan salah satu komunikasi visual yang menggunakan gambar dalam upaya menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Yang mana pada dasarnya desain sendiri itu berfungsi untuk membantu manusia merancang suatu objek agar lebih mudah dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi webinar kali ini penting banget nih buat teman-teman ikutin karena banyak banget informasi yang bakal kita dapatkan dan juga berharapnya bisa untuk sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin langsung saja dipersilahkan kepada Kak Aula untuk memulai menyampaikan materinya. Kepada Kak Aula, waktu dipersilahkan. Oke, thank you. Waktunya sebentar saya share screen dulu. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Sudah, Kak. Oke, jadi siang ini kita bakal ngebahas serba-serbi desain lah. Kalau konsep basic of design itu basic design grafis itu banyak banget gitu. Dari mulai unsur-unsur desain grafis, habis itu pemahaman teoritis, praktek secara apa ya, praktek di lapangan juga bagaimana, dan apakah desain grafis itu hanya bersifat digital, itu basic semua itu banyak banget kalau mau dijelasin satu-satu. Jadi basic of design yang saya bawa di sini simple aja, pemahaman dasar terkait desain grafis itu apa, 5W1H-nya lah, begitu. Dan plus kalau kalian mau tanya-tanya tentang desain grafis, sebisanya nanti saya akan jawab. Plus juga dengan satu item paling dasar terkait gimana sih cara kita memahami dan menggunakan
atau membuat desain grafis yang proper begitu. Nah, berkenalan dengan desain grafis. Jadi desain grafis itu apa sih? Nah, saya mau minta tolong buat para peserta mungkin bisa isi ini dulu. Saya mau tahu nih, yang teman-teman semua taunya desain grafis itu apa sih? Mungkin bisa diisi gitu. Mungkin ada yang bilang desain grafis itu ngedit. Ada desain grafis itu yang penting ada gambarnya bisa gitu. Coba tulis. Saya mau tahu gitu. Kira-kira teman-teman taunya desain grafis itu apa? Kelihatan nggak kodenya? Oke, menyampaikan komunikasi secara visual. Oke, masuk. Masuk. Bisa. Lagi. Mungkin ada yang punya pandangan berbeda, mungkin. Gambar. Oke. Apakah desain grafis itu hanya terdiri dari gambar? Oke, nanti terjawab kok. Brand. Oh ya, desain grafis itu sangat dekat dengan branding. Terma branding dan desain grafis itu teman baik banget. Gitu. Alat komunikasi, betul. Desain grafis digunakan sebagai alat komunikasi. Canva. Oke, menarik. Ada yang udah jawab, ada yang udah spoiler ternyata. Desain grafis itu tahunya tentang Canva. Menarik. Oke, so far pertanyaannya jawabannya benar-benar semua kok. Jadi uh, desain grafis itu apa? Desain grafis itu cara kok kita menyampaikan komunikasi secara visual. Desain grafis itu apa? Desain grafis itu tentang branding. Ya, masuk. Karena branding, gimana caranya kita nyampein brand kalau secara visual gitu. Itu desain grafis. Desain grafis itu Canva. Ya, Canva adalah salah satu tempat kita buat bikin atau istilahnya mengaplikasikan desain grafis itu sendiri. Tapi dasarnya apa sih? Desain grafis itu apa? Desain grafis itu banyak teorinya. Ada yang sudah benar tadi, desain grafis itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi secara visual, begitu. Karena berdasarkan data yang ada, manusia itu punya ada yang bilang manusia itu punya ada yang lebih condong ke visual, ada yang lebih condong ke angka. Enggak, semua manusia punya mata, gitu. Dan mereka yang punya mata punya kecenderungan untuk lebih mudah memahami dalam bentuk visualisasi. Nah, bentuk visualisasinya ini yang berbeda-beda. Biasanya ada yang memang bentuknya betul-betul visual, ada juga yang cukup hanya dengan pemahaman struktural gitu. Itu pembahasannya bisa panjang. Nah, gampangnya desain grafis itu gimana sih? Desain grafis itu gimana cara kamu visualisasikan ide. Kayak gimana sih itu, gimana apa sih itu, kayak apa sih, semisal kita ngelihat ada satu bentuk bangunan, terus di bangunannya ada huruf M warna kuning gitu. Oh, kita tahu itu McDonald. Kenapa kita tahu? Padahal itu cuma huruf M gitu. Atau kita gimana sih caranya, mungkin nggak kalau misalnya eh, kertas-kertas itu kertas yang ada di, biasanya buku-buku yang ada di pesawat, biasanya ada panduan-panduan terkait emergency gitu-gitu.
Mungkin nggak kalau itu cuma tulisan doang, nggak ada gambarnya. Nah, itu desain grafis. Pentingnya desain grafis di situ. Dengan adanya desain grafis, membuat kita bisa paham dan mengerti satu ide dalam bentuk visual. Visual ini sendiri panjang pembahasannya lagi, gitu. Jadi nanti bisalah kita lanjutkan pembahasannya. Kita lanjut dulu. Nah, di zaman sekarang desain grafis itu hitungannya have to be acquired banget. Kenapa? Coba sekarang yang kuliah di sini ada berapa orang? Gitu. Coba yang kuliah shout out dulu di chat. Siapa nih yang masih kuliah di sini? Mau tahu? Oke. Hmm. Tuh. Nah, kalian pernah nggak sih pasti kan disuruh gitu di PPT? Ya, bikin PPT itu desain grafis bukan desain grafis. Kenapa? Karena dalam PPT kan ada informasinya, gitu. Dan informasi adalah satu ide. Gimana caranya biar kamu bisa menyampaikan ide tersebut dengan PPT? Ya dengan divisualisasikan. Makanya bikin PPT kuliah itu desain atau bukan? Desain. Habis itu bikin poster acara atau jualan. Apakah itu desain grafis? Desain. Kenapa? Poster kalau nggak ada isinya, ya nggak jadi poster dong, cuman kertas doang. Kertas poster gitu, kosong, putih. Gitu. Nah, bikin baju, itu desain. Kenapa? Ya kita lihat lagi. Kalau bajunya polosan, bentuk bajunya apakah sudah ada gitu kan? Bikin bentuk baju lo itu udah desain duluan gitu. Nah, kalau spesifik lagi bikin baju ada desainnya, ada ada gambarnya. Itu desain grafis bukan desain grafis. Habis itu kalau misal kita mau bikin spanduk acara gitu kan, kita mau bikin background. Apakah itu desain grafis? Desain grafis kan pasti di dalamnya ada ada nama acara, gambar, habis itu warna-warna yang lain yang merujuk kepada acara tersebut. Jadi banyak hal di sekitar kita yang zaman sekarang sudah butuh desain grafis untuk bikin gitu, untuk dipakai. Nah, semuanya serba butuh desain. Memang nggak harus bagus-bagus banget kayak PPT kuliah. PPT kuliah tuh nggak harus bagus-bagus banget. Kadang pun dosen nggak terlalu pengen tahu bagusnya PPT-mu tuh kayak apa gitu. Yang penting kan isinya. Tapi tetap harus ada desainnya. Kenapa? Supaya ketika orang lain membaca, ketika dosen kita membaca PPT kita bisa paham informasi di dalam itu apa. Nggak perlu bagus-bagus banget, tapi setidaknya kudu ada desainnya. Gitu. Nah, tapi belajar desain grafis gampang nggak? Terus belajarnya di mana? Satu hal tentang belajar, apalagi belajar desain itu mudah. Kalau kalian yang mau dan niat, gitu. Belajar apapun itu mudah, gitu. Tingkat kompleksitasnya bisalah dialami karena belajar itu kan proses. Gitu. Selama kalian mau dan niat pasti bisa. Nah, belajarnya di mana? Ada dua tipe orang kalau mau belajar desain. Biasanya tergantung tingkat keseriusannya. Gitu. Kalau orangnya serius banget dan berani keluar lebih, itu biasanya ikut bootcamp atau course. Gitu. Nah, bootcamp dan course inilah yang biasanya yang hasilnya tuh lebih matang lagi desain grafisnya. Begitu. Nah, kalau mau yang gratis dan lebih affordable, ya kita punya kok platform yang YouTube, TikTok, Instagram. Emang kita butuh internet buat akses itu, tapi kan setidaknya konten-konten terkait pelajaran desain grafis itu lebih gampang didapat dan gratis lah istilahnya. Segampang itu loh. Yang penting kita ada internet dan kita mau nyari. Kayak misalnya cara bikin gambar kayak begini atau cara apa sih itu kontras kayak gitu-gitu. Itu udah banyak bahas di YouTube, TikTok, Instagram. Hashtagnya udah di mana-mana. Nah, ini ada beberapa sumber mata air lah buat kalian gitu yang mau belajar desain grafis. Nah, ini yang biasa saya pakai.
atau istilahnya yang ya weekly atau daily enjoy ketika memang saya lagi bosan, habis itu buka YouTube, buka TikTok, saya carinya mereka ini ada konten barunya atau enggak, dan mereka juga sering dapat FYP saya gitu. Mungkin dicatat dulu. Nah, oke. Nah, udah lanjut. Nah, sekarang desain grafis bikinnya di mana? Pakai program atau aplikasi apa? Terus harus PC kah atau laptop kah? Nah, pertanyaan harus PC atau laptop itu sederhananya bisa dijawab nggak harus, karena sekarang ada alat-alat lain yang sudah cukup mumpuni untuk bikin desain grafis. Banyak orang yang mereka mengerjakan desain grafis mereka lewat HP doang. Siapa sih yang nggak punya HP? Gini, zaman sekarang. Saya tebak pasti di sini ada yang punya HP bahkan lebih dari satu. Karena saya aja punya HP lebih dari satu. Nah, HP minimal satu lah. Nah, HP ini kan udah bisa banyak aplikasi yang bisa dipakai gitu untuk desain grafis. Nah, dan cuman memang bahasanya apa ya? Desain grafis zaman sekarang udah nggak sekaku itu. Kita udah bisa lewat HP dimanapun. Bahkan yang kayak kadang dosen minta tugas infografis hari ini deadline-nya. Tapi gimana ya? Adanya HP doang. Oh, pakai aplikasi ini aja bisa. Itu gampang. Jadi udah nggak harus pakai laptop. Cuman memang laptop atau PC itu bahasanya lebih apa? Lebih proper dan lebih otomatis lebih efektif. Begitu. Nah, aplikasinya apa? Ada bangsa-bangsa sesepuh Adobe dan Corel gitu yang pasti sudah ditahu gitu. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Image itu udah sesepuhnya desain grafis di lingkup global lah, dan mereka secara profesional dipakai oleh banyak orang gitu. Tapi ya buat kita yang cuma sekedar kuliahan buat atau bahkan cuma let's say anak sekolahan mungkin bahkan Adobe dan Corel ini hitungnya mahal karena harus subscription langganan, dan subscriptionnya juga nggak murah begitu. Tapi tenang karena sekarang ada Canva. Nah, coba shout out di chat yang nggak tahu Canva itu apa. 1, 2, 3, 4. Oke. Tahu Canva semua kan pasti. Begitu. Siapa yang nggak tahu Canva zaman sekarang? Gitu. Nah, Canva membuktikan bahwa desain grafis itu udah nggak susah. Apalagi ada bahasannya dengan template. Canva ini pasti memudahkan banget buat kita nih, kayak kita mau bikin PPT nih, tapi pengen cantik, pengen ada ornamennya, pengen ada warna ini, warna itu, gambar ini, gambar itu. Di Canva tuh banyak, mau yang profesional, mau yang desainnya profesional, template profesional, yang itu ada yang mau template-nya fun, lebih berwarna gitu, itu ada. Jadi tinggal dicari aja di Canva tuh pasti ada. Nah, untuk ukuran kebutuhan sederhana atau personal, PPT kuliah, desain poster, tugas kuliah, itu Canva udah cukup banget. Perlu diingat, sederhana dan personal. Nah, sederhana dan personal ini field-nya ada di mana? Gitu. Lingkupnya ada di mana sederhana dan personal? Sederhana dan personal itu ada di lingkup yang ini kamu pakai itu buat ya kamu sendiri gitu. Bisa mungkin untuk kerjaan, kayak let's say orang bayar kamu untuk bikin sesuatu di Canva dan dikasih ke mereka, tapi biasanya tingkat kompleksitasnya tidak sekompleks mereka-mereka yang sudah kerja secara profesional dan bikin desain grafisnya di aplikasi-aplikasi tadi, Adobe, Corel itu. Jadi Canva itu sifatnya masih sederhana dan personal. Sudah cukup banget gitu. Let's say desain sederhana itu yang gimana ya? Gampangnya
karena template, kita tinggal ganti gambarnya, kita tinggal ganti kata-kata yang di dalamnya yang kita mau, habis itu tinggal langsung bisa kita pakai. Itu sederhana. Nah, nah, sebelum kita lanjut nih ke item berikutnya, ada yang mau nanya nggak? Jadi nah, layouting. Ini yang saya maksud tadi di awal sebagai item yang paling dasar banget buat kita memahami, membuat, dan mengaplikasikan desain grafis secara proper. Gitu. Karena layouting ini bahasanya sudah mencakup banyak aspek unsur prinsipal yang harus dipakai ketika membuat desain grafis, melakukan desain grafis. Jadi bahasa kalau saya di sini senjata utamanya. Gitu. Nah, apa itu layout? Layout itu tata letak. Gimana kamu naruh tulisan ini, gimana kamu kasih warna tulisan ini, gimana kamu taruh gambar ini biar gak tabrakan sama tulisannya. Itu layout. Gitu. Jadi gimana sih tulisannya itu jadi fokus, kayak misalnya dari satu poster begitu, tulisannya ini harus kelihatan duluan daripada gambarnya. Nah, itu layout. Gimana sih cara biar font sama gambarnya kontras, saling kelihatan tapi nggak tabrakan? Itu layout. Dan itu seterusnya. Selama itu membahas tentang gimana sih cara kita nata, gitu. Naruh ini di mana, naruh ini di mana, itu naruh objek ini di mana, naruh tulisan ini di mana, itu layout. Gitu. Nah, layout jadi senjata paling sederhana buat memahami apa desain grafis itu. Kenapa? Karena dengan adanya tata letak yang benar, desain grafis itu bisa berfungsi dengan baik untuk menyampaikan ide yang tadi kita sudah tahu, gitu, bahwa desain grafis itu pakai untuk menyampaikan satu ide, memvisualisasikan satu ide. Nah, contoh-contoh penggunaan layout yang kurang benar. Ini saya dapatnya dari internet sih, nggak. Nah, coba sekarang ini bacanya no kipar apa no parking atau gimana? Harusnya ditulisnya gimana? Gitu. Nah, ini juga, ini kira-kira cara bacanya gimana? Gak sedap dan mahal sekali atau gimana? Nah, ini layoutnya kurang dikit lagi. Nah, ini juga mohon maaf, mohon maaf saya recek. Jadi ini layoutnya juga gimana bacanya? Masa sasalele? Kan nggak mungkin gitu. Nah, layout itu fungsinya memudahkan kita untuk paham gitu, ide dari satu desain, karena tata letak yang proper membuat kita bisa tahu kita tuh bacanya dari mana sih, ngelihatnya tuh kita harus ngambil mahamin idenya tuh dari mana ke mana gitu loh. Kalau layoutnya berantakan atau kurang sesuai gitu, kurang dikit gitu, let's say space-nya kurang dikit atau positioningnya kurang dijauhin dikit, itu kadang udah bisa merubah satu makna gitu. Dan itu membuat desain grafis kita kurang proper gitu. Dan Canva dengan timbunan template-nya memudahkan kita buat aplikasiin penggunaan
layout yang cocok buat kebutuhan kita secara proper. Kenapa? Karena adanya template, otomatis itu udah dipikirin dong, template-nya tulisannya gimana, tata letaknya gimana. Kita tinggal ngubah-ngubah isinya aja. Let's say dari template yang tulisannya perfume, kita mau bikin jadi minyak wangi gitu. Itu kan kita tinggal ganti aja ketikannya gitu. Dan secara layout dia udah benar. Gambarnya tinggal, misalnya gambar parfumnya yang ada di template, kita tinggal ganti gambar minyak wangi yang kita jual. Itu bisa. Gitu. Nah, misalnya begini, let's say kita lihat di sini ada satu template yang saya ambil dari Canva. Begitu. Biasanya template-template begini itu dipakai sama mereka-mereka yang jualan secara sederhana, jualan dari rumah gitu istilahnya, jualan sambilan atau kecil-kecilan. Nah, new product gitu, Schooler High New Series, ada sepatu baru nih. Kita kan tahu nih, kita mau melihatnya dari mana. Pertama kita lihat dari new produknya, terus kita lihat lagi dari habis dari new produk kita baru lihat, oh ini namanya apa. Nah, habis itu kita lihat ada gambar sepatu. Oh, ini berarti poster tentang sepatu. Ini adalah poster tentang promosi sepatu. Oh, up to 30% off. Oh, ada diskonnya. Ada diskonnya. Nah, maksud sekarang cara kita memahami layoutnya gimana? Nah, layoutnya itu begini. Pertama, di bagian kiri atas itu ada logo. Begitu. Habis itu ada campaign tag. Campaign tag ini biasanya bahasa-bahasa yang dipakai buat mancing. Tagline-tagline yang dipakai buat ngasih tahu kalau ini ada promo loh, ini ada campaign. New product itu jadi campaign tag-nya. Dan habis itu baru ada product name di bawah campaign tag. Oh, berarti yang di-campaignkan, yang dikampanyekan adalah product name-nya, produknya gitu. Oh, nama produknya ini loh. Habis itu ada product image, promo tag, dan CTA atau call to action. Gitu. Shop now. Kita harus beli sekarang. Di mana? Ada link atau addressnya nggak? Oh ada. Kita bisa langsung ke Instagramnya. Kita bisa langsung ke Tokopedia-nya. Gitu. Nah, layout ini apakah baru kita bisa bikin setelah kita bikin desain? Oh enggak dong. Ini biasanya preferensi orang-orang. Gitu. Ada orang yang bikin layoutnya dulu. Jadi biar gampang, ditata dulu nih. Kayak gambarnya mau di mana, habis itu ini gimana, ini gimana. Biasanya begitu. Dari layout nanti dia coret-coret, habis itu baru dieksekusi di desainnya. Gitu. Atau mau dibikin dulu, habis itu di layouting, habis itu dilihat apakah layoutnya udah benar nih. Gitu. Apakah udah cocok nih, udah sesuai. Kalau belum sesuai, disesuaikan nih gimana. Itu biasanya preferensi. Dan kalau ditanya preferensi saya lebih suka bikin desainnya dulu. Kenapa? Karena saya suka ngotak-ngatik desain. Gitu. Jadi saya lebih suka untuk explore dulu desain bagaimana sih yang bisa saya approach, yang bisa saya bikin, baru nanti saya layouting di akhir dan baru menentukan apakah layoutnya ini udah cocok atau belum. Gitu. Kalau sudah sesuai dan secara aplikasi, secara pemahaman ide urutannya itu udah bagus, sudah bisa, baru saya rilis desainnya gitu. Sekarang kita sudah sampai di akhir. Ada yang mau nanya? Kakak moderator, mungkin bisa dipandu Q&A-nya. Oke, thank you Kak Aula untuk materinya yang sangat insightful banget ya Kak ya. Oke, mungkin langsung aja buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh banget untuk langsung put di kolom komentar atau mungkin boleh banget untuk raise hand nih guys. Kalau ada yang Oke, ini udah ada pertanyaan nih Kak dari Kak Alif Septa.
setiap layout tuh apakah harus ada blank space, Kak? Boleh banget Nah, untuk langsung jawab, Kak. Thank oke. you. Nah, oke. Blank space. Oke. Di ini ya, apakah di layout itu harus ada blank space? Blank space itu bahasanya apa ya? Kalau kita bukan blank space sih sebutnya. Kalau biasanya anak-anak desain itu lebih prefer untuk tulisnya sebagai white space. Nah, white space ini sebenarnya kondisional karena kalau bahasanya gimana ya? White space itu lebih blank space itu dibutuhkan biar informasinya tuh nggak bertabrakan banyak gitu. Nah, di layouting ini sebenarnya apa ya? Bentar, bisa di annotate nggak? Nah, oke. Nah, annotate saya kelihatan nggak? Nah, ini di bagian logo ini sebenarnya bisa ditulis ke bawah sampai sini, gitu. Cuman tulisan logonya waktu saya bikin materi ini aneh aja, gitu. Kalau logonya sampai bawah, gitu karena makanya logonya cuma di atas. Makanya saya sisakan di situ blank space karena sistem layouting di sini itu maksud dari layouting adalah layout tuh kayak tata letak kasaran aja, gitu. Jadi kayak kamu mau naruh ini di mana, kamu mau naruh objek ini di mana, tulisan ini di mana, itu layout, gitu. Dari layout tersebut, kalau kamu udah bikin dulu, oh kamu jadi tahu gimana kamu mau taruh tulisan dan objeknya di mana masing-masing. Dan setelah ditaruh, baru di situ dilihat apakah secara layout butuh blank space atau tidak. Nah, sebenarnya blank space itu nggak harus dilihat karena misalnya gitu ya, kita lihat di Promotek-nya tuh di bagian kiri gitu, di bagian kanan. Sementara Promotek-nya kan di bagian tengah sini, gitu. Nah ini bagian yang ini di mana? Kenapa kosong? Gitu. Itu namanya white space. White space ini gimana ya? Nanti menyesuaikan makanya. Jadi konsep layout ini sendiri hitungannya masih kasar banget, gitu. Dan kalau memang mau mempelajari desain grafis secara lebih mudah, mending bikin layoutnya dulu. Nanti dari habis layout itu baru bisa berkreasi dengan tata letak. Misalnya kayak gini. Ini kan aptunya harusnya di kiri sini. Kenapa digeser kira-kira ke sini? Karena pengen aja dan terlihat oh ini loh catching eye-nya. Biasanya begitu. Lebih catching kalau dia lebih dekat dengan produk. Habis itu lebih masuk lagi. Dan jarak di sampingnya pun tidak masalah karena jarak di samping ini yang bikin desainnya itu lebih lega dan lebih enak urutan cara kita lihatnya, gitu. Dan itu kenapa layout itu sebenarnya lebih berfungsi buat kita nggak apa ya bahasanya, kita imagine dari awal dulu, gitu. Apakah kita bisa lakukan layouting di akhir? Ya tadi saya sudah bilang lakukan layouting itu di akhir bisa. Kalau kamu memang lebih prefer untuk otak-atik desainnya dulu, coret atau dibikin dulu gitu kan digitalnya, habis itu ditata, habis itu dilihat secara layouting. Karena kenapa? Layouting ini kadang nggak perlu dibikin banget gitu. Kayak ibaratkan di kata papan tulis gitu kan, ada desainnya di kiri, terus kita mau bikin layouting di kanan. Kita nggak perlu tulis pakai spidol bener-bener yang layouting di kanan, itu nggak perlu. Selama layoutingnya ada di kepala kita, itu sebenarnya udah cukup. Gitu. Makanya konsep layout ini konsep tata letak. Gitu. Ada pengaruhnya, berpengaruh lagi kalau kamu memang memahami teori-teori terkait misalnya advertising, habis itu apa namanya marketing, gimana sih caranya kamu mengiklankan sesuatu. Nah itu layouting akan berfungsi banget dan layouting itu akan berkaitan juga dengan feeling desainer itu sendiri duluan. Gitu. Oke, yang lain mungkin. Oke, ini next-nya ada pertanyaan dari Kak Ardana Mursyid nih Kak nih.
Untuk orang yang belum punya pengalaman sama sekali dan mau untuk belajar desain, mulai dari mana ya Kak? Mungkin boleh banget Kak untuk di-share tipsnya. Nah, apa ya? Kalau belum mau belajar desain dari awal banget, itu sebenarnya preferensi orang-orang. Karena ada orang yang belajarnya itu langsung ambil advance, ada yang biasanya belajarnya tuh eh, dia oh iya, belajar itu kan ada dua. Ada yang memang dia belajar formal sama otodidak. Kalau mau belajar desain dari awal, bisa dua-duanya. Kalau mau formal silakan masuk ke sekolah desain. Kalau otodidak silakan mulai sendiri dan cari cara belajar desain kamu yang paling kamu nyaman. Cuma kalau saya dulu belajar mulai desain itu karena saya suka ngutak-ngatik paint sama Corel Draw waktu SMP. Dulu saya suka cara-cara di paint dan saya mikir Corel ini bagus untuk dieksplor. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya coba ngotak-ngatik di Corel dan saya kebetulan suka gitu dengan cara kerja Corel Draw tersebut. Makanya saya coba cari-cari di internet. Oh ternyata bisa nih saya ikutin. Saya tips dari saya tuh lebih ke cari cara belajar kamu yang cari dulu cara belajar desain kamu yang kamu suka, yang kamu nyaman. Gitu. Habis itu tekunin. Dan kalau saya, cara belajar desain saya yang paling enak itu adalah eh, ngikutin tutorial yang ada di YouTube. Gitu. Itu ngikutin tutorial yang ada di YouTube. Entah itu mau ditonton dulu sampai habis, baru dicoba sendiri, atau diikutin per detiknya, tiap langkahnya itu kamu ikutin. Itu bisa. Itu. Kalau mau formal ya silakan masuk ke sekolah desain. Bisa ke institut kesenian atau sekolah-sekolah yang ada di kafenya, gitu kan. Kampus-kampus yang ada di kafenya itu bisa, itu secara formal. Gitu. Oke, thank you Kak Aula. Nah, ini mungkin next pertanyaan tuh nyambung banget nih Kak sama pertanyaan sebelumnya dari Kak Maulida Mutiara. Halo Kak, adakah channel YouTube rekomendasi dari Kakak untuk yang ingin belajar desain dari awal? Oke, mungkin langsung Oke, dijawab aja Kak. rekomendasi YouTube yang buat belajar dari awal banget. Sebentar, saya kayaknya ada deh. Oh iya, ini. Eh, silakan cari ini Gareth David. Dia ini YouTube-nya Gareth David ini cukup lengkap. Dia untuk desain dari awal, dari mulai unsur, prinsip sampai kenapa sih desain grafis itu ditekuni oleh banyak orang, begitu. Dan dia punya course gratis di YouTube yang seriesnya tuh banyak banget episodenya. Silakan ditonton. Gareth David ini cukup recommended buat kamu yang mau belajar desain grafis dari awal. Gitu. Oke, nah teman-teman bisa nih untuk langsung cek aja ya untuk YouTube-nya sendiri. Oke, mungkin next pertanyaan nih Kak dari Kak Imrotul Aulia. Bagaimana sih Kak tips memilih warna untuk desain agar terlihat lebih harmonis? Boleh banget Kak untuk langsung dijawab aja. Oke, bagaimana tips memilih warna desain agar terlihat lebih harmonis? Satu,
kamu harus nentuin color palette dulu. Color palette ini apa? Color palette itu satu set warna, satu kelengkapan warna yang dia tuh dipakai memang di satu desain tersebut. Biasanya color palette itu akan berkaitan banget dengan branding. Nah, color branding, misalnya kayak gini. Kalau kamu disebut KFC atau McDonald, kira-kira warna apa yang muncul di otak kamu? Itu warna merah, pasti. Kalau McDonald berarti ada merah dan kuning. Nah, pertama itu. Jadi tentuin dulu color palette-nya. Kenapa? Karena dengan color palette, kalian bisa menentukan warna apa aja sih yang mau kalian pakai. Dan gitu, dan melihat potensial pengembangan dari penggunaan warna tersebut. Entah nanti dari bentuk grafik atau dikasih warnanya ke tulisannya jadi warna apa, biar harmonis itu. Habis itu yang kedua, pelajari tentang teori warna. Nah, itu teori warna bisa satu webinar sendiri untuk pembahasannya. Jadi mungkin teori warna cari aja di YouTube, teori tentang warna, hue, analogous, habis itu saturation, vibrance, dan lain-lain, itu ada semua. Gitu. Di YouTube, di TikTok pasti ada. Itu sih. Pertama tentuin color palette yang mau kamu pakai, habis itu pelajari tentang teori warna, karena itu pasti akan berguna banget. Oke, jadi memang kita juga harus belajar ya kayak terkait dasar-dasar warna, kemudian gimana sih kita biar bisa memudahkan untuk menentukannya dengan bahkan ada yang namanya teori warna sendiri gitu ya kayak. Oke, nextnya nih ada pertanyaan dari Kak Ernawati Alawiyah. Kak boleh minta saran tutor dalam menentukan desain yang menarik, tidak monoton, tapi bisa dengan mudah menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Boleh banget Kak untuk langsung di-share aja. Nah, oke. Tutor menentukan desain yang menarik, tidak monoton, tapi bisa dengan mudah menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Oke, satu. Pertama kamu harus itu dulu, kasih kencang dulu di tadi item layouting. Kamu nata desain itu gimana? Let's say kamu bikin presentasi, kamu bikin PPT, kira-kira gimana sih? Kamu naruh tulisan ini, kamu naruh informasi ini, itu tatanya gimana? Jadi layouting. Pertama itu layouting. Coba pelajari dulu kira-kira layouting itu gimana? Taruhnya gimana biar bagus, besar tulisannya, besar gambarnya. Nah, habis itu yang kedua, presentasi yang menarik adalah presentasi yang menampilkan informasi yang berhubungan dengan isi presentasinya. Jadi let's say ini biasanya terjadi di anak-anak kuliah yang mereka, of course, mereka kebanyakan pakai Canva atau cari template PPT di internet gitu untuk dipakai gitu. Cuman kebanyakan mereka yang di Canva, ininya lucu loh, biasa template-nya tuh lucu loh, kita pakai yang ini aja deh buat presentasi. Akhirnya dipakai. Misalnya topik mahasiswa teknik pertambangan, gitu kan. Mereka membahas tentang presentasinya itu tentang apa sih pertambangan itu, apa sih itu mining, mineral, gitu kan. Apa sih itu mineral? Tapi gambar objek presentasinya, template presentasinya itu vibes warna-warni yang ada hewan-hewan imut. Itu kan satu menarik tapi aneh gitu. Jadi konsep presentasi yang menarik itu gimana? Presentasi yang menarik itu kalau kamu bisa bikin presentasi PPT-mu itu sesuai dengan apa yang mau kamu bawakan. Tapi juga jangan lupa dengan aspek-aspek desain grafis yang harus dibawa. Jadi let's say kamu mau ngebahas tentang kedokteran. Habis itu kamu bisa nanti, kedokteran itu identiknya dengan warna apa sih? Gitu. Kedokteran identik dengan warna hijau, putih, sama merah. Bisa.
Kamu nanti bisa latarnya putih, habis itu tulisan yang dijadikan fokus utama itu merah, dan nanti ada gambar dokter, dikasih gambar dokter di situ, atau cari template-template yang ada template PPT yang ada gambar-gambar dokternya, ada alat-alat kesehatannya. Itu pasti menarik begitu. Dan ini perhatikan juga aspek keterbacaan. Nah, salah satu prinsip desain yang paling penting itu adalah keterbacaan, dan keterbacaan ini juga include di layouting tadi. Gitu. Keterbacaan gimana? Jangan sampai PPT kamu itu keramaian. Gitu. Jadi let's say kamu misalnya kamu lihat ini tadi. Nah, misalnya ya, mana tadi? Masih. Nah, informasi yang ada di sini itu segini doang. Gitu. Cuman let's say satu kalimat dan nggak terhitung satu paragraf gitu. Tapi tetap terlihat menarik, terbaca meskipun nggak rame. Gitu. Dan kamu mudah juga untuk memahaminya. Nah, layoutingnya ada di mana? Satu, pertama di sini. Oh, ini fokus utamanya layout. Habis itu kalimat pertama di sini. Sama kalimat habis itu informasi kedua. Udah. Gitu. Mungkin karena saya ini bikinnya baru kemarin jadi kurang sempat gitu dengan kerjaan yang lain dan kurang rame. Tapi secara aspek layouting dia sudah benar dan terbaca gitu. Pernah nggak sih kamu apa istilahnya lihat PPT dosen yang judul PPT-nya di atas terus paragrafnya full sampai bawah? Kamu pasti capek buat baca PPT tersebut. Biarpun dijelasin kayak gimana juga sama dosennya, kamu sekali ngeliat PPT itu satu semangat kuliah kamu udah hilang, semangat belajarmu hilang, dan udah bosan duluan sama materinya. Karena ngeliat PPT-nya, wah itu bejibun banget isinya. Capek duluan bacanya. Itu. Jadi perhatikan aspek keterbacaan. Kenapa namanya PowerPoint? Karena poin yang dijadikan powernya. Presentation itu ada di poin. Kamu bukan ngebaca, kamu bukan ini nanti kembali lagi ke cara kamu mempresentasikan juga. Kamu tuh presentasi bukan ngebaca, tapi kamu present. Kamu gimana sih menyampaikan informasi tersebut gitu. Let's say dari kamu tuh taruh satu kalimat di PPT kamu dan kamu jelaskan itu dengan menarik gitu. Makanya ini tips juga buat kalian, saran sih kalau bikin PPT jangan asal jadi gitu. Pakai template boleh, tinggal isi boleh, tapi ya perhatikanlah aspek-aspek penting yang kayak tadi misalnya item-item yang berkaitan, keterbacaan, dan apa layouting gitu. Itu sih. Ada lagi? Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak ya dari teman-teman sekalian. So thank you banget buat Kak Aula udah memberikan banyak sekali insight baru dan juga para teman-teman nih, teman-teman yang sangat antusias banget dalam mengikuti webinar Rock Plus yang hari ini. Yang mana tadi banyak banget ya, itu banyak juga yang antusias teman-teman dan juga banyak banget yang bertanya. Oke, mungkin buat teman-teman sebelum kita next ke agenda selanjutnya, boleh banget untuk memberikan reaction-nya di Zoom nih. Gimana perasaan teman-teman setelah tadi mendengarkan materi, kemudian juga udah banyak bertanya juga ya guys ya. Oke, keren, keren, keren. Thank you Kak Alif buat reaction-nya. Oke, thank you juga nih buat Kak Putri nih. Oke, mungkin kita next ke agenda selanjutnya yang mana merupakan pemberian sertifikat kepada Kak Aula Zulfna. Boleh banget dari teman-teman panitia untuk dibantu untuk menunjukkan PowerPoint-nya.
Oke, mungkin ini terdapat kendala ya untuk jaringannya. Mungkin boleh dari teman-teman operator. Oke, mungkin mohon maaf karena ada kesalahan di operator ya Kak ya. Sepertinya ini ada kesalahan jaringan. Oke, mungkin kita lanjut aja. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Aula Zulha yang telah memberikan ilmunya dan juga membagikan berbagai insight baru kepada teman-teman sekalian pada siang hari ini nih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan bersama-sama untuk menimba ilmu pada siang hari ini berkaitan. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ternyata belum di-unmute ya. Oke, so mungkin karena terdapat kendala jaringan dan juga mungkin ada beberapa kendala dari operator sendiri. Mohon maaf kita belum bisa menampilkan untuk sertifikatnya. Tapi saya mewakilkan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Aula Zulha yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya yang juga bersama-sama kita menimba ilmu dengan teman-teman sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini untuk kita bersama-sama menimba ilmu. Oke, mungkin sebelum kita next ke agenda selanjutnya, yang mana agenda terakhir penutup, boleh banget dari teman-teman operator untuk membantu nih, untuk kita mengabadikan momen pada siang hari ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah kita cantumkan di kolom chat. Terima kasih, mungkin boleh teman-teman operator untuk membantu mengkondak dan juga teman-teman yang bisa untuk on cam boleh banget nih untuk menyalakan kameranya kita berpose bersama-sama. Ayo mungkin teman-teman bisa on cam dulu karena kita mau dokumentasi kegiatan kita hari ini. Ayo teman-teman. Mungkin udah nggak ada yang mau on cam ya. Kita mulai aja foto-fotonya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman yang udah on cam. Mungkin kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Putri yang sudah mengkondak foto kita pada siang hari ini ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aula Zulhai selaku speaker pada siang hari ini yang telah membawakan materi yang sangat insightful dan luar biasa ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar Lokromedia pada siang hari ini. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin karena kita memulainya dengan doa, kita juga mengakhirinya dengan doa. Oke, mungkin baik kepada teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan untuk hadir dan juga dengan berakhirnya penutupan pada acara siang hari ini, berakhir pula acara webinar Lokromedia pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan juga antusiasnya pada siang hari ini. Saya Agustia Pinakesti selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun ucapan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat beristirahat semuanya, selamat menunggu berbuka, sampai jumpa di next webinar Lokromedia. Terima kasih.